hatiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang diberikan bagi kita. Sebelum kita memulai persekutuan kita ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena kasih Allah terus melingkupi kami, khususnya untuk anak-anak-Mu pada saat ini. Berkati kehidupan kami semua, berkati anak-anak-Mu, dan biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk dapat belajar dengan baik. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kami di dalam kehidupan dan masa depan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bicara sebuah tema, kasih itu tidak egois. Pembacaan firman Tuhan kita perhatikan 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan begini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, saya ulangi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak egois. Ya, sebenarnya manusia pada dasarnya punya sikap egois. Itu turunan yang disebut keakuan. Mengasihi diri sendiri. Ini sangat normal sekali, standar sekali. Sejak bayi kita punya sikap ini. Bayi yang punya mainan biasanya nggak mau tuh berbagi tuh. Itu punya saya. Kalau kita ambil mainannya nangis. Ya, dia mau itu karena itu punyanya dirinya sendiri. Itu milik saya. Sejak kecil kita punya sifat keakuan seperti itu. Sampai dewasa kita juga punya itu. Contohnya, kalau kita sedang jalan di pertokoan misalnya, jalan-jalan ke sana, lalu toko-toko ini ada banyak sekali kaca-kaca di toko ini, ya kita lihat. Tapi yang kita lihat sebenarnya itu kan bukan isi toko, ya. Kita juga melihat diri kita, udah bagus atau belum, make upnya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu adalah bawaan, sifat yang manusiawi banget, bahwa kita itu adalah orang-orang yang punya sifat keakuan, bahwa diri kita adalah diri yang baik. Diri kita adalah berusaha untuk diterima oleh orang lain dengan tampil dengan sangat baik, dan kita mau diakui oleh orang lain. Ketika kita merasa bahwa kita mengasihi diri, itu adalah hal yang manusiawi. Namun, ketika kita mulai memperhatikan diri kita dan tidak mempedulikan dengan orang lain, kita hanya menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan, pusat segala sesuatu, bahwa kita adalah yang paling baik, maka ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan egotisme. Nah, sifat egois yang berlebihan ini bisa merusak diri kita sendiri, bisa juga merusak dan menghancurkan orang lain. Contohnya, yang pertama adalah Lot. Lot itu ketika dia menemani Abraham pergi, dia pergi membawa banyak sekali karyawan yang menjaga hewan ternak mereka. Saking banyaknya, mereka bertengkar nih, karyawan Abraham dengan Lot, soal air. Lalu Abraham bilang, wah kalau begini caranya kita berpisah saja. Kamu mau kemana? Ke kanan atau ke kiri? Lalu Lot dikatakan oleh Alkitab, melihat sebuah lembah. Di sana ada Sodom. Wah, Sodom itu berlimpah susu dan madunya, sangat subur, kaya raya. Kalau tinggal di Sodom ini pasti enak sekali. Semuanya baik, aman, terjamin. Lalu Lot memilih Sodom. Tetapi Lot lupa, ya, atau mengabaikan bahwa sebenarnya Sodom itu adalah kota dengan kehidupan moral yang hancur lebur. Kehidupan moral yang sangat merusak sekali dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan akibatnya ketika dia memilih Sodom, dia tahu bahwa pergaulannya tidak baik. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, Allah semuanya hilang. Ya, keluarganya menderita, istrinya menjadi tiang garam. Dia keputusannya menjadi tidak baik bagi keluarganya juga. Contoh yang kedua adalah Yudas. Yudas ini mengikut Yesus sekian lama, mestinya dia tahu nih tentang Yesus nih. Tetapi kenapa ya dia bisa menjual Yesus? Karena Yudas ini
merasa Yesus itu tidak seperti yang dia harapkan. Yesus itu mengecewakan. Karenanya, sudahlah, dihianati saja, dijual saja. Dan dia melakukan itu. Memang pada akhirnya dia menyesal, tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Ya, kalau datangnya di awal bukan penyesalan, itu pendaftaran namanya. Penyesalan selalu datang di belakang. Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Contoh yang ketiga adalah Salomo. Salomo ini terkenal dengan orang yang berhikmat, bijaksana, luar biasa. Tetapi kejatuhan Salomo adalah ketika dia punya banyak sekali istri. Kenapa? Karena dia menginginkan banyak hal untuk dirinya. Nah, Tuhan sudah mengatakan jangan lakukan itu. Tetapi Salomo nekat. Dia tetap mengambil istri begitu banyaknya. Bayangkan, kalau dia dikatakan punya 1000 istri, 700 istri dan 300 selir, maka kalau dia ke satu hari satu saja, maka dia akan berjumpa dengan istri pertamanya 3 tahun lagi kira-kira. Lama sekali itu kalau satu hari, setiap hari ganti istri. Nah, di mana kemudian persoalannya adalah ketika istri-istrinya ini punya anak. Semua mengaku pangeran dan semuanya mengaku bahwa saya yang berhak untuk menggantikan ayah saya dong. Dong saya pangeran. Akibatnya anak-anaknya ini bertengkar. Mereka berkelahi. Sehingga di akhir dari pemerintahan Salomo kerajaannya terbagi 2. Selain itu, masa tua Salomo, dia tidak lagi setia kepada Allah karena dia rajin menemani istri-istrinya yang pergi ke kuil-kuil penyembahan berhala. Dia membangun kuil yang sangat bagus untuk istri-istrinya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Salomo karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Keegoisan yang kita lakukan itu membuat kehidupan kita itu menjadi nggak enak, nggak baik. Ada orang yang kemudian merasa kesepian, bahkan menderita. Seolah-olah dia berkuasa, seolah-olah dia bisa mengatur orang lain, tetapi sebenarnya dia menderita. Dia nggak nyaman, dia nggak merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan damai sejahtera, sebab dia tidak memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan akhirnya dia hidup dengan dirinya sendiri. Ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat-ayat ini mau mengingatkan agar jangan kita fokus hanya kepada diri kita sendiri. Boleh dong memikirkan diri sendiri, dandan boleh, kelihatan cakep boleh, menjadi kaya raya ya boleh, silakan saja. Tuhan Yesus juga mengatakan ya untuk mengasihi diri sendiri, tetapi itu tidak berdiri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri sendiri ya boleh, tetapi jangan lupa juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang diminta oleh Rasul Paulus pada ayat ini adalah yang pertama, supaya kita menghargai orang lain. Ini yang pertama, hargai orang lain. Jangan merendahkan, jangan membuli, seolah-olah hanya kita ini yang hebat. Orang kalau membuli itu kan merasa dirinya bagus banget, hebat banget. Dia nggak peduli dengan perasaan orang-orang yang dia bully, yang dia hina, yang dia rendahkan. Dia merasa bahwa dia paling hebat. Ini keegoisan yang luar biasa. Hal-hal yang tidak sopan, mempermalukan orang lain. Dia merasa ketika dia mempermalukan orang lain, oh dia bisa lakukan segala sesuatu. Enggak begitu. Tuhan bilang, hargai orang lain. Sebab kasih itu, kalau kita punya kasih, maka kita tidak akan melakukan yang tidak sopan. Akan menghargai orang lain. Yang kedua adalah jangan cari keuntungan diri sendiri, apalagi kemudian dengan merugikan orang lain. Saya sangat terenyuh atau rada geram gitu ya kalau membaca ada orang-orang yang korupsi bantuan sosial. Beras bantuan itu diganti dengan yang penuh dengan kutu, kotoran, sehingga tidak layak dimakan. Rasanya tuh bagaimana hati nuraninya itu memperlakukan orang lain sedemikian, sehingga orang yang sudah tidak punya pun nggak bisa menikmati apa-apa lagi. Ya,
Maka Paulus bilang, jangan cari keuntungan diri sendiri. Jangan merugikan orang lain, hargai orang lain. Kita menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk mengampuni. Kasih itu mengampuni. Ya, kasih itu mengampuni. Ini memang tidak mudah, tetapi bisa diupayakan dan perlu diupayakan. Orang yang mengampuni itu bukan hanya mengasihi diri sendiri loh. Dia mengasihi orang lain dan juga orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya. Orang yang mengampuni itu, dia bisa tidur enak, makan enak, gitu. Karena nggak ada beban apapun, nggak ada kemarahan. Bandingkan dengan orang yang suka marah dan mendendam. Waduh, apa-apa dipikirin rasanya tuh jengkel, marah sekali sama si ini dan si itu, sehingga nafsu makan hilang, tidur nggak enak, karena memikirkan balas dendam, kemarahan, dan sebagainya. Nah, orang-orang egois adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih. Kalau Alkitab mengatakan Allah itu kasih, maka setiap orang yang memiliki kasih itu pasti memiliki Allah. Dan orang yang punya Allah pasti memiliki kasih. Sangat aneh kalau kita mengaku orang percaya, orang beriman, orang yang punya Tuhan, tapi kita tidak mengasihi. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Lalu yang kita punya itu Tuhan yang mana? Kalau Alkitab katakan Allah adalah kasih, maka Dia akan memberikan yang terbaik, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, orang-orang egois itu tidak akan damai sejahtera, sebab dia nggak punya teman. Dia hanya mikir diri sendiri, dia hanya hidup dengan dunianya sendiri. Orang-orang ogah gitu, malas bertemu dengan orang-orang yang egois, karena mereka merasa hanya dikorbankan. Selalu dirugikan. Jadi mereka enggan untuk berteman dengan orang-orang egois. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi manusia yang tidak egois? Maka yang pertama sekali adalah kita harus bergaul dengan Allah. Allah menjadi bagian hidup kita. Allah ada bersama dengan kita. Allah memimpin hidup kita. Allah ada di hati, Allah ada dalam kehidupan, Allah ada dalam rencana-rencana masa depan kita. Orang yang hidup bersama dengan Allah akan menunjukkan kasih Allah dalam hidupnya sehari-hari. Kalau kita sudah bergaul dengan Allah, maka yang kedua adalah kesediaan untuk menunjukkan kepada orang lain. Tunjukin dong bahwa kita punya Tuhan. Tunjukin bahwa kita punya kasih. Jangan cuma dipikir, jangan cuma direncanakan, jangan cuma dibayangkan. Lakukan, tunjukkan, dan kerjakan. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga merasakan apa itu cinta kasih. Bagaimana kita dapat melakukan dan mengerjakannya. Sesungguhnya keegoisan itu tidak ada tempat di hadapan Allah. Karena Allah tidak senang dengan kesombongan. Allah tidak senang dengan keegoisan. Maka kita perlu mulai dengan kerendahan hati. Bahwa sesungguhnya kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang sanggup hidup sendirian. Ibu Teresa mengatakan, hukuman terbesar yang terberat itu bukan di penjara. Hukuman yang paling menyengsarakan adalah ketika kita hidup sendirian, ditinggalkan orang lain. Dan ketika kita melakukan keegoisan, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengurus diri sendiri, pada saat itulah orang-orang akan meninggalkan kita. Pada saat itulah kita akan merasa kesepian. Kita akan merasa tidak ada siapapun yang mau berjumpa, berteman dengan kita. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mulailah belajar untuk bersabar, belajar mengampuni, menunjukkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Berlaku sopan, tidak menghina, tidak membuli. Karena hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki Allah dan kita beriman kepada Kristus, maka pasti ada kasih. Kasih itu perlu ditunjukkan. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni. Karenanya tunjukkan saja hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, anak-anak masih muda, masih jenjangnya masih sangat banyak, panjang, maka mulailah bergaul dengan baik. Tunjukkan kebaikan-kebaikan dan kita juga akan merasakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan akan menolong masa muda kalian
Dan Tuhan akan terus memberkati anak-anak di dalam pendidikan, dalam rencana masa depannya. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini Tuhan ingatkan kami betapa penting kehidupan di dalam Allah untuk menunjukkan kasih. Kau berkati kami semua, khususnya anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka. Mereka terus berjuang, mereka terus mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Berkati Krista Mitra, tempat di mana mereka belajar. Tuhan kiranya juga memberkati guru-guru yang mengajar dan mendampingi mereka semua. Tuhan yang melingkupi kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa terus mengikuti kehidupan kami, ada dalam kehidupan kami, memperlengkapi kami. Damai sejahtera dari surga memimpin hidup kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, dan biarlah kita terus diberikan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan dari Allah yang melengkapi.